pada malam hari ini kita bersyukur kita bertemu lagi di Zoom online PDKK Tua Sebio dengan tema APP yang keempat, persaudaraan di dalam era digital. Kita bertemu pada hari ini bukan merupakan suatu kebetulan, tapi memang sudah menjadi kehendak dari Tuhan untuk kita tetap memuji dan memuliakan nama-Nya. Shalom semuanya. Shalom. Mari kita mau melambai tangan buat teman-teman kita dengan penuh sukacita. Puji Tuhan ya, kita boleh berjumpa kembali pada malam hari ini di dalam persekutuan doa Tua Sebio melalui online Zoom ini. Sampai hari ini kita ada, itu semua anugerah dari Tuhan. Kita dipertemukan di dalam kasih Tuhan pada malam hari ini. Mari kita mau awalin dengan lagu pembukaan, Bertemu dalam Kasih-Nya. Semua teman-teman ikut bernyanyi ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Beri sorak-sorak kepada Tuhan kita. Mari saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, kita satukan doa kita pada malam hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pertama-tama kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami bersama-sama di paroki PDKK Tua Sebio boleh mengadakan Zoom acara PDKK kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, agar kami boleh layak dan pantas pada malam hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, pada malam hari ini Engkau hadir untuk bersama-sama kami ya Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Engkau memberkati kami Tuhan, untuk Pastor Fernando, pewarta, maupun kami semua para pengurus tim persekutuan doa pada malam hari ini, dan umat yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Biar kiranya Engkau berkati semua daripada kami satu persatu, dan juga alat-alat Zoom dan juga HP maupun laptop kami yang akan kami pergunakan untuk acara PDKK pada malam hari ini Tuhan. Kami serahkan dari awal hingga akhir ini, hingga persekutuan doa ini boleh berjalan dengan lancar. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Semua ini kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami boleh berdoa, muji dan ucap syukur. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, tentunya kita mengenal
Allah Bapa kita yang begitu baik. Dia sangat baik, amat baik, dan teramat baik bagi kita. Dia yang selalu ada di hati kita. Dia selalu peduli, dia selalu setia. Untuk itu malam hari ini ya saudara terkasih, kita mau menaikkan rasa ungkapan syukur kita kepada Allah yang begitu peduli, yang kasihnya setia dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari saudara, kita akan mengucap syukur kepada Allah Bapa kita yang hadir pada malam hari ini. Kita akan naikkan satu pujian. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar saudaraku, Dialah Allah Tuhan kita. Dia selalu setia, Dia selalu peduli, Dia selalu tahu apa yang kita perlukan. Mari kita ucapkan syukur melalui lagu ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bagi saudara-saudari terkasih yang ingin mengucapkan syukur pada malam hari ini, Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
atas napas kehidupan, atas kesehatan, dan atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Kasih ya Bapa. Bapa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu, atas segala kasih-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh anak-Mu melakukan begitu banyak aktivitas yang Kau berikan bagi anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima Terima kasih kasih ya ya Bapak. Bapa. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Bila mana kami masih ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan begitu besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu senantiasa kepada kami sekeluarga. Terima kasih atas berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat rezeki yang telah kami terima. Terima kasih ya Bapa. Terima Terima kasih ya kasih ya Bapak. Bapa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Walaupun dalam masa pandemi ini, kami tetap bisa berkumpul untuk memuji-Mu, menyembah, dan memuliakan nama-Mu lewat media ini. Terima kasih ya Bapa. Terima Terima kasih kasih ya 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 Bapak. Bapa. Terima kasih ya Terima kasih ya Bapa. Bapa. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami, buat nafas kehidupan yang Kau berikan, dan buat kasih setia-Mu yang tak ada habisnya bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Terima Terima kasih kasih ya ya kasih ya Bapa. Bapa. Untuk kasih dan pemeliharaanmu yang luar biasa sehari lepas hari. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Kasih Yesus. Terima kasih Yesus atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Yesus. Ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau yang selalu ada saat kami perlukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Terima ya Tuhan kasih ya Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih ya Bapak. Masih banyak ungkapan syukur yang belum kami utarakan, tapi kami percaya Bapak di surga mengetahui ungkapan syukur dari kami pribadi lepas pribadi. Mohon belas kasih-Mu Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Seringkali kami salah dalam kata, salah dalam perbuatan. Terlebih di masa Prapaskah ini Bapa, kiranya Bapa dapat mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami tahu Bapa, Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau tidak pernah memperhitungkan segala dosa dan kesalahan kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Kau tidak pandang kami dari bentuk wajah, tapi Kau pandang kami dari kedalaman hati kami. Terima kasih Bapa. Kita naikkan satu pujian. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat. Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitung
Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Benar Bapa, pengampunan yang Kau berikan memulihkan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Bapa, kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam penyembahan. Karena Engkaulah Yesus yang kami puja. Engkaulah Yesus yang kami sembah. Ya Tuhan, saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu. Biarlah seluruh sembah dan pujian ini memenuhi tata-Mu yang kudus. Karena Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan kami yang adalah Raja kami yang layak dipuji dan disembah. Mari kita sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita sembah Tuhan kita. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami,
ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sekali lagi. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia, mari puji Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Papa Maya, Papa Maya, Papa Papa Oh ya Nabi Sikir.
Untuk kasih setiamu untuk kekasih kami bersyukur selalu Terima kasih terima Yesus. kasih Oh Tuhan iya Rasya kamu. Diri salah Papa Mama Yesus. Terima kasih. Biarlah Papa menyerah kira Papa kira Papa. Papa menyerah kira. Oh terima kasih. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kira Papa Mama Yesus. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Janganlah takut anakku. Akulah Tuhan yang selalu setia. Kasihku tak berkesudahan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Marilah semua yang letih lesu dan berbadan berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelepasan dan kelegaan. Aku mengasihimu. Engkau berharga di mata. Oh iya Papa sikir. Oh iya sikir. Pujilah Tuhan ya anakku. Berserulah kepadaku, percayalah kepadaku. Semua seruanmu tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat hadiratmu saat ini. Terima kasih buat lawatanmu dan jamahanmu. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Thomas Suraya. Kiranya Kau jamah Bapak Thomas Suraya, Kau urapi dia dengan urapan-Mu yang baru. Kau pakai mulut bibirnya. Biarlah apapun yang keluar dari mulut bibirnya sungguh berasal daripada-Mu saja. Juga Bapa, bagi kami semuanya anak-anak-Mu yang hadir saat ini, beri kami tanah hati yang subur. Biar firman yang Kau taburkan tidak kembali dengan sia-sia. Biar semuanya tertanam di dalam hati kami, menjadi sumber kekuatan kami dan sumber kehidupan kami. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu saja Bapa. Beracaralah, kami siap mendengarkannya. Amin.
Bapak Thomas, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Surya. Shalom, Pastor, Bapak Ibu, teman-teman terkasih dalam Kristus. Terima kasih saya boleh hadir bersama-sama Bapak Ibu untuk kita bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan. Perkenalkan, saya Thomas Suraya dari Paroki Ciledug, Gereja Santa Bernadette. Saya salah satu paroki yang masih berjuang untuk mendapatkan izin mendirikan gereja. Jadi mohon doanya juga, kami sedang menggalakkan untuk novena pembangunan gereja untuk mendapatkan izin. Baik, saya beberapa minggu lalu dihubungi oleh Bu Helen dan oleh Pak Surya untuk diminta melayani di Persekutuan Doa PD PKK Toasebio. Dan kemarin diskusi dengan Pak Surya, saya diminta untuk membawakan tema 3 dan 4 APP ya, Pak Surya ya. Jadi saya akan mencoba untuk mengajak Bapak Ibu kembali merenungkan dan merefleksikan tema APP ketiga dan keempat, dan di dalam tema kita gabung menjadi membangun semangat persaudaraan dalam semua ciptaan di era digital ini. Mudah-mudahan kita bisa mendalami dan sungguh akan menjadi semakin terlibat, semakin mengasihi dan juga semakin menjadi berkat. Saya akan share screen dan nanti untuk saat bacaan silahkan mungkin teman-teman, Bapak Ibu boleh untuk bergantian membacakan. Sudah terlihat ya Bapak Ibu share screen-nya ya? Baik, mari kita akan mencoba merenungkan membangun semangat persaudaraan dalam semua ciptaan di era digital ini. Dalam tema ketiga, kita diajak untuk melihat bagaimana persaudaraan kita dengan alam ciptaan. Nah, apa yang akan kita renungkan? Kita diajak melihat kembali pesiaran hidup beriman kita dalam persaudaraan dengan alam ciptaan. Dan selanjutnya diharapkan ada kesadaran dan tanggung jawab untuk merawat, memelihara, dan menjaganya. Sehingga kita tidak hanya melihat alam sebagai objek semata yang bebas dimanfaatkan untuk keuntungan kita manusia tentunya. Tetapi kita diajak memperjuangkan semangat hidup persaudaraan dengan semua ciptaan atau alam ciptaan sebagai bentuk dari ungkapan iman kita. Dan akhirnya kita sebagai manusia diharapkan menjadi manusia yang semakin mengasihi, semakin terlibat, dan tentunya juga menjadi berkat bagi seluruh alam ciptaan ini. Nah, mari kita akan merenungkan sabda Tuhan sesuai pada bacaan tema ketiga, yaitu dari Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai 28. Boleh dibantu dibacakan? Silakan mungkin. Bu Titin, silakan. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Demikianlah sabda Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Ibu Bapak, Saudaraku yang dikasih Tuhan, Pastor yang kami kasihi. Tadi kita mendengarkan bagaimana Injil Matius itu pada perikop pertemuan ketiga kemarin atau hari ini yang kita renungkan, itu mengambil tema hal kekhawatiran di dalam perikop bacaan ini. Di Matius 6 ayat 25 sampai 28. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Jadi hidup
yang menjadi tekanan yang lebih penting di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Nah, tentu di dalam menghadapi kehidupan ini ada hal-hal yang dikhawatirkan oleh Bapak, Ibu, dan saya. Do not worry sebenarnya, tidak boleh khawatir kata Tuhan. Tetapi tentu saja kita sebagai manusia yang normal masih punya hal-hal kekhawatiran. Apa sih yang biasanya dikhawatirkan oleh kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tentu yang pertama adalah kebutuhan hidup. Orang tentu takut miskin, takut tidak punya penghasilan ya. Pada saat yang tidak mudah ini, pandemi ini mungkin orang banyak yang mengkhawatirkan tentang kebutuhan hidup, keberlangsungan hidup, dan juga pekerjaan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kesehatan Bapak Ibu. Tentu hal ini yang sangat erat, sangat dekat dengan kita. Semua mengkhawatirkan kondisi kesehatan. Saya juga termasuk yang tetap mengkhawatirkan kesehatan dan saya ada pengalaman mengalami klaster keluarga. Nanti di akhir renungan saya akan sharingkan pengalaman saya Bapak Ibu. Kemudian kita juga kadang mengkhawatirkan futuris, masa depan. Sebenarnya belum kita lewati, tetapi biasanya sudah kita khawatirkan terlebih dahulu. Kira-kira ini hal-hal pokok yang kadangkala menjadi kekhawatiran Bapak, Ibu, dan saya. Nah, khawatir sebenarnya sebatas wajar itu sebagai sebuah dinamika kehidupan. Normal-normal saja. Justru kalau orang sudah tidak khawatir malah bahaya ya, malah sudah tidak peka. Sebenarnya kekhawatiran kalau yang wajar saja itu kalau kata Romo Yus di Puspas itu bilang bagikan peristiwa Rosario. Jadi ada peristiwa sedih, nanti masuk peristiwa gembira, balik lagi ke peristiwa mulia. Demikian juga dalam masa Prapaskah ini, kalau kita selama 40 hari kira-kira ini kita masuk pekan kelima, nanti minggu depan kita sudah akan masuk pekan suci, akan masuk dalam Paskah. Jadi melalui Prapaskah akan timbul Paskah. Di dalam kehidupan kita juga sebenarnya berputar dinamika seperti ini. Seperti tadi saya katakan, seperti Rosario yang peristiwa gembira, atau ada peristiwa sedih dulu, ada peristiwa gembira, kemudian ada juga peristiwa mulianya. Kita diharapkan menikmati alur hidup kita itu. Tentu tetap kita berharap pada kemurahan Tuhan. Yang menjadi kurang tepat jika khawatir yang berlebihan, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Karena kenapa? Ternyata kekhawatiran yang berlebihan itu bisa menghambat pertumbuhan iman kita. Kadang kita menjadi kurang menyadari pemeliharaan Tuhan. Dan arah hidup kita lebih berfokus pada kebutuhan hidup, bukan tujuan hidup kita. Bukan tubuh, bukan keselamatan kita. Tubuh memang penting, kehidupan penting, tetapi kita harus memilih makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Ya, jangan sampai salah tujuan. Kita hidup hanya sekedar dihabiskan untuk makan saja, menikmati yang enak-enak. Tetapi sebenarnya makanan hanya sebagai sarana untuk kita hidup dan bertumbuh. Meskipun kedua hal itu sama-sama penting. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran yang berlebihan juga bisa menghilangkan atau kita bisa kehilangan rasa syukur. Rasa damai sukacita bisa hilang dari dalam diri kita, dari hati kita. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, kalau itu kekhawatiran itu terus dominan di dalam kehidupan kita, ternyata juga bisa mengganggu kesehatan. Bisa terjadi stres atau depresi. Nah, saya mengambil kata bijak dari Glenn Turner bahwa dia mengatakan, khawatir seperti kursi goyang yang memberikan sesuatu untuk Anda lakukan, namun Anda tak dapat pernah sampai kemanapun. Jadi hanya duduk-duduk seperti ini ilustrasi nenek-nenek yang duduk di kursi goyang saja. Tidak mencapai sesuatu, hanya larut di dalam sebuah kekhawatiran. Nah tentu Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak juga belajar dari ciptaan yang lain. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Jadi kita sebagai ciptaan yang secitra, yang dikasihi Tuhan, tentu mempunyai nilai yang lebih. Kalau Tuhan sudah memberikan kehidupan bagi kita, pasti perlengkapan untuk sarana-sarana hidup Tuhan akan lengkapi juga. Dan pada malam hari ini sangat enak juga, sangat cocok juga. Nanti akan kita lanjutkan dengan pokok anggur. Kita bagaimana harus tetap melekat pada pokok anggur itu untuk kita bisa mengatasi segala kekhawatiran ini, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan.
Sebab kehidupan dan tubuh adalah hal yang lebih besar atau lebih penting daripada makanan dan pakaian. Manusia lebih berharga atau istimewa di hadapan Tuhan. Nah, kita juga diajak belajar dari Santo Fransiskus Assisi sebagai pelindung ekologi. Beliau mengajarkan pada kita bahwa segala ciptaan adalah saudara atau saudari kita. Beliau bisa melangkah melewati bebatuan, tersenyum gembira mendengar kicauan burung, melihat air yang mengalir, dan merasakan angin yang berembus, tentu hanya dengan semangat rendah hati. Dan kita dapat mencintai dan melihara alam ciptaan, tentu diperlukan sebuah empati, sebuah kerendahan hati. Injil Matius kembali menegaskan bahwa Allah Bapa senantiasa memperhatikan kawanan ciptaannya, seperti burung-burung, bunga bakung di ladang, dan tentunya seluruh alam ciptaan. Maka apalagi kita sebagai anak-anaknya yang dikasihi Tuhan, pasti kita jauh lebih diperhatikan oleh Tuhan kita. Nah, melalui permenungan singkat dari perikop ini, Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk merenungkan, untuk memandang, pandanglah apa yang mau kita pandang, dan perhatikanlah apa yang kita pandang dan kita perhatikan, yaitu makhluk hidup. Kita diajak memandang, memperhatikan makhluk hidup, ciptaan Tuhan di sekitar kita, bahwa semua itu dipelihara oleh Tuhan. Nah, kita sebagai orang Katolik yang tentu mempunyai sumber iman di samping kitab suci, yaitu ajaran gereja, dan tentu magisterium gereja dan tradisi sebagai sumber iman kita mau melihat bagaimana gereja mengajarkan kepada kita tentang persaudaraan dalam alam ciptaan ini. Tentu kalau kemarin tema 1 dan 2 dikaitkan dengan Fratelli Tutti, maka pada alam ciptaan ini akan dikaitkan dengan ensiklik Laudato Si yang disampaikan oleh Bapak Paus Fransiskus di bulan Maret ya, tahun 2015. Nah, apa yang disoroti oleh Bapak Suci bahwa yang terjadi dengan rumah kita bersama, adanya polusi, adanya perubahan iklim, adanya limbah, adanya budaya membuang, iklim sebagai kebaikan bersama. Kemudian disoroti juga masalah air, masalah hilangnya keanekaragaman hayati, masalah penurunan kualitas hidup manusia, dan kemerosotan sosial. Ada banyak hal yang disoroti di dalam Laudato Si ini. Nanti Bapak Ibu kalau ada kesempatan silahkan bisa baca-baca, tidak banyak, hanya sekitar 6 bab, ini bisa dengan cepat bisa dibaca sebenarnya. Dan yang penting adalah bagaimana akhirnya kita diajak untuk melahirkan yang namanya pertobatan ekologis. Ini semua ada kaitannya dengan persaudaraan terhadap alam ciptaan kita. Gereja sudah memberikan arahan, mengajarkan kita untuk mencintai alam ciptaan yang kita cintai ini. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, gembala kita, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, juga dalam khotbah Ekaristi kenaikan Yesus Kristus ke surga di katedral, tepatnya 21 April 2020, mengatakan bahwa kerajaan Allah akan semakin nyata kalau kita semakin sadar akan tanggung jawab kita merawat alam dan makhluk ciptaan. Harapannya bukan hanya manusia yang bisa berbahagia, kalau perlu diciptakan istilah baru, kita tidak berbicara lagi tentang peri kemanusiaan, tetapi tentang peri kemakhlukan. Nah, ini istilah baru yang dikatakan oleh Bapak Kardinal Suharyo, yaitu tentang peri kemakhlukan, artinya mencintai seluruh makhluk hidup. Sejalan dengan itu, Bapak Paus Fransiskus juga mengatakan bahwa kita melihat adanya peningkatan kepekaan terhadap lingkungan dan perlindungan alam, disertai kekhawatiran tulus dan sedih terhadap apa yang sedang terjadi pada planet kita, sebuah keprihatinan. Maka mari kita meninjau, tentu tidak lengkap masalah-masalah yang saat ini mengganggu kita dan tidak dapat lagi kita sembunyikan. Tentu memiliki tujuan, diharapkan akhirnya kita mempunyai sikap atau menembungkan sumbangsih yang dapat kita berikan untuk kelestarian ciptaan ini. Jadi sumbangsih apa yang bisa kita nantinya akan berikan, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita melihat fakta di dalam kehidupan bahwa biasanya dia terkurung, kini kita juga terkurung ya. Di masa pandemi ini Ibu Bapak juga merasakan terkurung kan, mau ke sana kemari serba dibatasi, tidak bisa ketemu, bersosialisasi atau hidup sosialita kita serba dibatasi.
kembalikan binatang liar ke alamnya, tidak untuk dipelihara. Ini tulisan dari Sigit Rimba di Bandung. Nah, mari sejenak kita mau melihat potret realita yang terjadi di sekitar kita terkait alam ciptaan. Pada slide yang paling atas kita lihat bagaimana seseorang membuang sampah dari dalam mobil. Dengan mudah dia membuang sampah dari jendela mobil. Slide yang kedua kita melihat seorang bapak membuang sampah di kali ya. Tentu ini bukan teman-teman dari Tosebio ya. Ini orang lain di luar paroki, di luar komunitas kita. Dan yang ketiga itu seorang bapak meskipun menaiki mobil yang mewah tapi dengan cuek juga membuang sampah di pinggir jalan. Nah, ini realita yang terjadi di sekitar kita, Ibu Bapak, keprihatinan yang kita hadapi. Nah, sehingga apa yang diakibatkan? Maka kita melihat komunitas atau satwa yang di hutan yang seharusnya berlindung di hutan yang hijau, mereka kehilangan tempat. Terjadi pembakaran lahan, pembakaran hutan, dan Presiden juga turun tangan sebenarnya memperhatikan ini, tetapi tetap terus terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau tidak sengaja di antara kita membuang puntung rokok, itu ternyata bisa terurai di bumi itu perlu waktu 10 sampai dengan 12 tahun. Kemudian kalau kita membuang bekas sepatu, bekas kaos, pakaian kita, itu perlu 50 sampai dengan 80 tahun. Dan kalau kaleng bekas, maka diperlukan waktu 80 sampai 200 tahun. Dan jika kita membuang botol-botol beling, itu bisa diperlukan waktu jutaan tahun untuk bisa terurai di bumi. Ini adalah potret realita yang terjadi. Sehingga persaudaraan dalam alam ciptaan menjadi sebuah tanda tanya besar. Bagaimana manusia mencintai alam ciptaan Tuhan. Maka kita digemakan lagi melalui tahun refleksi ini untuk diajak semakin mengasihi, semakin terlibat, dan tentunya semakin menjadi berkat. Nah, sikapku terhadap alam ciptaan, Ibu Bapak, saya mencoba mengumpulkan beberapa contoh. Kita miris melihat bangkai burung albatros yang mati karena menelan limbah plastik di lautan. Ya, itu perutnya penuh dengan limbah plastik, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, dalam kematian burung albatros ini. Nah, ini ada seekor penyu tersiksa seumur hidupnya karena limbah sampah. Dia bukan sedang diet itu ya, tapi dia tersiksa mungkin waktu kecil tersangkut oleh tutup botol sehingga dalam perkembangan berikutnya perutnya tetap terikat sehingga bentuknya seperti itu. Dia menderita seumur hidupnya. Ini juga terlilit plastik, sama menyiksa seumur hidupnya. Dan kita tahu banyak ternak tidak lagi bisa makan di padang rumput, tetapi terpaksa mereka makan sampah. Yang tentu akibatnya juga ke kita manusia, daging yang dihasilkan juga akan mengandung sesuatu atau zat yang berbahaya bagi kita. Mereka adalah ciptaan yang wajib kita lindungi. Dan mereka adalah saudara kita. Semangat persaudaraan dengan seluruh alam ciptaan yang disampaikan atau diteladankan oleh Santo Fransiskus Assisi itu patut kita renungkan kembali, patut kita refleksikan kembali. Semua ciptaan adalah saudara atau saudari bagi dan bagian dari anggota keluarga Allah. Manusia dipanggil untuk melayani, memerhatikan, melindungi, merawat, dan memelihara alam ciptaan atau lingkungan hidup. Jadi ada panggilan untuk kita bahwa kita juga dipanggil untuk tetap melindunginya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, kita semua bisa melakukan ini kalau kita punya sikap bahwa kita bukanlah sebagai tuan atau penguasa atas ciptaan, tetapi kita menyadari kita sebagai rekan kerja Allah. Nah, baik, kita akan melihat, menyaksikan sejenak film Men yang saya ambil dari materi Puspaska Samadhi, Bapak Ibu, kita saksikan bersama ya, bagaimana seseorang bisa merusak alam dengan begitu dahsyat. Mari kita lihat sejenak. Nah, itu ular dipakai untuk kaos kaki ya. Ayam dibuat makanan.
ya, berakhir dengan kehancuran. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini salah satu gambaran ilustrasi yang bisa kita lihat bagaimana seseorang bisa menghancurkan sedemikian rupa kalau tidak memperhatikan dan tidak ada dasar kasih untuk mencintai kehidupan. Kita melihat bagaimana Ibu Pertiwi berduka ya, akibat kerusakan alam, ada kita lihat Banjarnegara, ada longsor, di Manado ada banjir, di Bogor, kemarin di Jakarta, di Kalimantan Selatan, ini semua adalah sebuah gambaran bagaimana kerusakan alam telah mengakibatkan bencana bagi kita semua. Dan kembali Paus Fransiskus tentu melalui ensiklik Laudato Si menyadarkan pentingnya peran dan tanggung jawab manusia dalam merawat elemen-elemen bumi sebagai saudara dan saudari karena martabat mereka sebagai ciptaan Tuhan yang sungguh baik. Maka memperlakukan ciptaan sebagai saudara dan saudari berarti tidak hanya menggunakan saja, tetapi juga diajak memeliharanya. Sehingga kita akan tumbuh menjadi komunitas-komunitas yang memiliki habitus baru, yaitu mencintai dan melestarikan alam. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kita diajak juga untuk merefleksikan bagaimana persaudaraanku, relasi persaudaraanku dengan alam ciptaan, dan juga kebaruan apa yang dapat aku lakukan dalam masa retret agung ini, di dalam persaudaraanku dengan alam ciptaan. Silakan nanti kita refleksikan di dalam kehidupan kita, dan langkah apa akhirnya di dalam gerak nyata kita, yaitu gerak mengadakan gerakan tanam pohon misalnya. Kemarin di lingkungan saya kebetulan juga melakukan APP ketiga, itu ada yang men-sharingkan, menanam ubi di dalam karung, dan lain sebagainya. Ada yang mulai suka dengan hidroponik, pokoknya apa saja bisa dilakukan untuk mensikapi, melestarikan alam ini. Tentu juga dengan mengelola sampah. Tip belanja minim sampah, yaitu dengan membawa botol minum sendiri, membawa tas belanja sendiri, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai sebuah komunitas untuk kita bisa melestarikan alam ini. Reuse, reduce, dan juga recycle itu juga menjadi sebuah tantangan bagi kita. Menanam pohon, reduce, dan recycle, juga menggunakan lampu LED. Silakan yang ingin menuliskan di chat apa saja yang sudah dilakukan sesuai dengan 3 hal ini, diperbolehkan juga. Nah, ini kira-kira Ibu Bapak, Saudaraku, mengenai alam ciptaan yang kita boleh renungkan, kita boleh refleksikan. Selanjutnya mari kita akan lanjutkan, nah di era digital ini seperti apa? Era digital tentu memberikan kemudahan bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saya tentu menyadari bahwa melalui teknologi ini kadang bisa mendekatkan manusia saling dekat, tetapi juga bisa menjauhkan yang berdekatan. Itu kalau kita lihat bahwa dalam satu keluarga misalnya makan bersama tetapi masing-masing asik dengan gadgetnya. Itu yang perlu kita renungkan atau kita hindari bersama. Nah, pesan Bapak Paus Benediktus ke Benediktus ke-16 pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia mengatakan bahwa tak ada satupun ruang lingkup dalam pengalaman hidup manusia yang lolos dari pengaruh media. Media telah menjadi bagian integral dalam hubungan antara pribadi dan perkembangan hidup sosial, ekonomi, politik, dan religius. Tentu bukan suatu kebetulan kalau kita punya Beato atau punya satu Beato Carlo yang diangkat oleh gereja yang menjadi Beato sebagai orang muda yang menguasai teknologi dan sekaligus bisa menjadi orang kudus. Bagaimana teknologi telah membawa atau menghantar Beato Carlo untuk menjadi memaknai hidupnya menjadi orang kudus. Dan bagaimana juga kita diajak di era digital ini memanfaatkan teknologi dengan bijak. Tentu melalui misa online itu kadangkala kita tidak bisa menghayati kalau kita seperti di misa offline. Tetapi mari kita merubah mindset kita bahwa sarana ini tetap bisa kita gunakan untuk menemukan Tuhan. Bagaimana kita diajak untuk mensikapi kemajuan teknologi ini menjadi sarana untuk tetap tumbuh berkembang iman kita. Bisa dengan rosario bersama, ya, dengan komunitas seperti ini luar biasa kan? Kita bisa bertemu, saya dari Ciledug tidak usah datang ke kota,
bisa bertemu Bapak Ibu, bisa berjumpa di komunitas ini. Mungkin bisa saling menyapa di antara komunitas yang lain. Kita bisa mengikuti pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran melalui media online, baik Zoom dan juga media-media yang lain. Itu tentu semua pasti ada campur tangan Tuhan. Dan gereja juga menyadari seperti yang disampaikan oleh Bapak Uskup Kardinal Suharyo, sikap gereja Katolik sangat jelas, yakni selain menempatkan internet sebagai karunia Allah yang berkarya melalui manusia, gereja juga turun tangan mengambil bagian, membimbing umat bagaimana memanfaatkan media sosial dengan bijak. Jadi bagaimana kita bisa mensikapi media ini untuk perkembangan iman Bapak, Ibu, dan saya. Kalau kita melihat situasi zaman now, kecenderungan teknologi digital berpotensi mengubah gaya kehidupan sosial masa kini. Jadi tergantung bagaimana kita mensikapinya. Maka kita diingatkan melalui tema keempat ini, mari kita membangun persaudaraan di era digital ini. Untuk itu mari kita akan melihat terang sabda Tuhan melalui Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 17, tetapi karena keterbatasan waktu saya ambil 1 sampai 8 saja. Silakan minta tolong teman untuk membacakan, satu orang satu slide. Silakan saya share. Yohanes 15 1 sampai 8 ada 3 slide. Silakan unmute bagi yang mau membaca, berkenan membacakan. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar dan perintah supaya saling mengasihi. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting-ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari sabda Tuhan melalui Injil Yohanes. Ini merupakan sabda Yesus ketika Yesus sebelum perpisahan dengan para muridnya, ya. Tuhan sungguh dengan jelas memberikan gambaran bagi para muridnya relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, relasi antara Yesus dengan para muridnya. Tadi kita dengarkan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan bawakulah pengusahanya. Ada ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah tadi ya Bapak Ibu ya. Pertama, syaratnya ranting itu supaya tetap berbuah, yaitu harus tinggal di dalam Yesus. Hal ini tentu berhubungan dengan pentingnya persekutuan yang intim dengan Yesus sendiri, bersama Bapa di surga dan tentunya dalam terang Roh Kudus. Persekutuan yang intim inilah yang disimbolkan dalam perkataan Yesus, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi ranting tentu tidak akan bisa menghasilkan buah jika tidak melekat
erat pada pokok anggur. Dia tidak dapat nutrisi, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Kalau mau berbuah tidak menempel pada pokok anggur. Dan ranting pun di dalam bisa berbuah tentu harus dirawat, harus ada yang dipangkas. Kalau yang kering tadi dipatahkan, bahkan yang ranting yang kering dibuang, dicampakkan. Dan proses berbuah, kalau kita melihat proses penyemaian anggur, itu ternyata sangat perlu perhatian. Kalau ranting itu tidak dipotong, tidak dirawat, yang kering-kering tidak dibuang, dia tidak bisa berbuah. Dan Tuhan memberikan gambaran yang luar biasa. Pokok anggur juga tidak langsung mengeluarkan buahnya sendiri, tapi diperlukan ranting. Artinya diperlukan kerjasama antara Tuhan dengan kita di dalam menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah Roh Kudus. Kita sebagai komunitas dalam persekutuan doa ini diajak untuk merefleksikan, sudahkah saya menempel erat pada sang pokok anggur, dan sudahkah saya menghasilkan buah yang lebat. Dan tentu pentingnya bersekutu dengan Yesus Kristus supaya kita beroleh keselamatan. Dan tentu akhirnya diharapkan menghasilkan buah-buah rohani. Ini berarti Tuhan Yesus itu harus dirasa menjadi sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Kalau tadi kita kaitkan dengan bacaan di Matius, kita hal kekhawatiran, maka selanjutnya supaya kita tidak khawatir, ada benang merah di sini, yaitu supaya kita melekat pada sang pokok anggur, Bapak Ibu. Dalam proses dipangkas itu mungkin prosesnya seperti kita mengikuti komunitas ini. Kadang di komunitas ini juga tidak mudah kan, ada sedikit perselisihan, ada sedikit salah paham, itulah proses pemangkasan. Anggap saja kalau ada perselisihan, ada tidak nyaman sedikit dalam komunitas, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi andai kata itu terjadi, anggaplah ini proses pemangkasan, proses supaya kita tumbuh tunas baru, tumbuh bunga, dan akhirnya berbuah. Jadi ini semua tentu mengalami proses, Bapak, Ibu, dan saya di dalam setiap kehidupan kita. Kita semakin mengasihi Yesus sang pokok anggur harus menjadi pusat dan pemersatu relasi itu sendiri. Dan gereja harus dijadikan sebagai rumah semua orang. Itu juga merupakan pesan dari Paus Fransiskus. Kita kaitannya dengan media online atau digital, kita diajak menggunakan media digital sebagai alat pewarta nilai sukacita, menilai Injil, solidaritas, dan berbagi dan empati dalam Tuhan. Online friendship ya. Jadi kita diharapkan sungguh-sungguh bisa menghindari atau menstop yang namanya hate comment atau hate speech ya. Karena hate speech itu menjadi sebuah kebiasaan yang sungguh-sungguh bisa membuat manusia yang satu dengan yang lain mengalami sebuah perpecahan. Kita diajak untuk makin mengasihi, maka harus berani mengatakan no hate speech. Nah, Tuhan tadi katakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu kalau kita lanjutkan dibaca pada ayat 12 ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga mendapat perintah dari Tuhan untuk saling mengasihi. Maka kasih apa yang bisa berbuah? Salah satunya perilaku kita di dalam sosial media. Ada contoh hate speech, yaitu orang beramai-ramai, ayo rame-rame kritik pemerintah secara keras dan brutal. Ini salah satu contoh hate speech. Tetapi apa yang harusnya dilakukan? Di sisi kanan kita lihat, semoga sehat selalu Bapak Presiden RI. Ada lagi, sehat selalu Bapak Presiden. Tuh Bapak Presiden, selamat Hari Pers Nasional juga, sehat terus ya, dan seterusnya. Ini adalah kata-kata yang membangun, yang melahirkan berkat bagi orang lain. Kebalikan dari ujaran kebencian. Kemudian makin terlibat, kita diajak juga gereja dapat memakai media sosial untuk meningkatkan hubungan yang jujur, dialog, dan saling menghormati sebagai persahabatan sejati. Seperti Tuhan katakan di ayat 5 tadi, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di luar Tuhan Yesus sesungguhnya kita hampa, Bapak Ibu. Kalau kita asik dengan kehidupan kita, lepas dari komunitas, lepas dari Tuhan Yesus, maka nilai-nilai kehidupan sukacita itu tidak bisa kita terima dengan sepenuh hati. Saya juga mengalami bagaimana dalam masa pandemi ini
mengalami sebuah peristiwa, yaitu kami mengalami klaster keluarga. Nanti saya sharingkan sebentar. Dan kita diajak juga untuk makin menjadi berkat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi itulah pentingnya kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan sebagai sebuah permenungan, kita diajak sejauh mana komentar-komentar yang kita berikan di media sosial, mungkin di grup WhatsApp, di chatting, apakah sudah seturut dengan nilai-nilai Injil, seperti mewartakan kegembiraan, kata-kata yang penuh hikmat, persaudaraan, kejujuran, kebenaran, dan kebaikan, serta kasih. Dan tentunya juga semuanya diperlukan juga ada pengampunan. Atau sebaliknya, kita tidak melakukan hal-hal yang demikian. Kita juga diajak sejauh mana kita sudah mengoptimalkan internet untuk menjalin persekutuan dalam iman, seperti dengan berdoa bersama secara daring, katekese, pendalaman iman, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita diajak untuk melihat aksi nyata apa yang sudah kita lakukan secara nyata di dalam secara online untuk menolong sesama yang terdampak COVID-19 secara ekonomi. Saya di paroki itu ada yang namanya jual beli online di grup paroki. Ada FJB, forum jual beli. Saya di lingkungan atau di wilayah kemarin menawarkan kalau ada hari belanja online nasional, mungkin kita juga bisa ciptakan hari belanja online dagangan teman. Nah, jadi membeli dagangan teman itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk kita berbagi empati bagi teman-teman yang berdampak secara ekonomi. Jadi kalau teman-teman menjajakan dagangannya, mungkin kita sebagai teman, sebagai sahabat bisa untuk membelinya. Itu salah satu cara bagaimana kita berkontribusi di dalam mengatasi teman-teman kita yang sulit secara ekonomi akibat dampak pandemi ini. Dan sebagai penutup sharing saya atau perenungan saya akan menceritakan bagaimana di bulan September, Bapak Ibu, saya mengalami sakit klaster keluarga. Ini slide atau foto yang saya abadikan. Di sebelah kiri itu adalah mantan pacar saya atau istri saya yang dengan setia merawat. Ada saya kena terlebih dahulu, kemudian anak saya yang nomor 1, dan yang terakhir anak saya yang nomor 2. Jadi saya dalam keluarga bertiga di pertengahan bulan September itu mengalami pengalaman terkena COVID-19, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Dan saat saya masuk di dalam perawatan, ceritanya saya seminggu itu mengalami tidak enak badan, mual, seperti diagnosa dari dokter sebelumnya saya didiagnosa mengalami tipes. Tapi ternyata setelah diperiksa, saya berusaha untuk masuk rumah sakit, kemudian saya minta kepada dokter untuk dilakukan swab, ternyata saya dinyatakan positif, Bapak Ibu. Dan saat itu saya diantar oleh anak saya yang pertama ke rumah sakit untuk mendaftarkan saya masuk rumah sakit. Singkat cerita, dalam proses pendaftaran, anak saya mulai sulit bernapas. Dia mulai buka-buka masker, "Mas, kenapa kamu?" Dia bilang, "Saya susah napas, ya. Napas saya sangat berat." Kemudian mulai hilang rasa indera, penciumannya mulai berkurang. Nah, saya kaget, Bapak Ibu. Terus akhirnya saya bilang, "Mas, siapkan kartu asuransi, kamu cari rumah sakit untuk segera ke rumah sakit." Dan sampai di rumah, betul, dia singkat cerita juga mencari rumah sakit. Jadi saya tidak dalam satu rumah sakit, karena saya pakai asuransi pemerintah, saya di rumah sakit umum pemerintah yang biasa. Anak saya kebetulan karena punya asuransi swasta, dia mencoba untuk mencari mendapatkan rumah sakit yang lebih baik, rumah sakit swasta. Dan akhirnya melalui proses dibantu oleh teman dan lain-lain, puji Tuhan bisa dapat rumah sakit juga. Dan ternyata apa yang terjadi, Bapak Ibu, 2 hari berikutnya anak saya yang kecil juga mengalami hal gejala yang sama. Dia mulai demam, mulai rasa inderanya berkurang. Akhirnya dia juga ikut bersama mamanya ke rumah sakit. Setelah dilakukan swab, ternyata juga mengalami positif. Dan apa yang menjadi sebuah permenungan yang Tuhan luar biasa bekerja di dalam keluarga saya di tengah pandemi ini, ternyata disisakan 1 orang. Istri saya tidak kena, Bapak Ibu. Jadi itu dia di dalam rumah itu memakai APD. Itu yang di dalam rumah itu yang melakukan karantina mandiri anak saya yang nomor 3. Karena fisiknya dia lumayan kuat, akhirnya dia isolasi mandiri di rumah.
Dan istri saya melayani atau merawat dengan menggunakan APD di rumah. Luar biasa, dia tidur pakai APD juga, Ibu Bapak. Jadi rupanya Tuhan sisakan seorang ibu yang wanita yang paling kuat di rumah saya, di keluarga saya. Dia sanggup untuk melewati itu. Jadi Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, apa yang saya alami tentu meskipun saya sebagai pewarta Sabda, saya juga melayani di gereja sebagai koordinator PD, di Pamong Sabda, terlibat di paroki. Tetapi rupanya ketika persoalan itu datang juga tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi apa yang menjadi kekuatan bahwa apa yang pernah saya wartakan, apa yang pernah saya sharingkan itu menjadi rema Ibu Bapak. Keluar dengan begitu. Kekhawatiran tentang bagaimana Tuhan meredakan angin ribut, itu satu persatu muncul di dalam rema saya, di dalam saya menghadapi pandemi itu. Dan di rumah sakit saya dengan penuh semangat katakan pada suster, suster semangat ya, kita bisa sembuh. Dan apa kata suster? Wah, kalau pasiennya seperti Pak Thomas ini, saya juga semangat melayani dan pasti akan mengalami kesembuhan. Amin, suster, saya katakan seperti itu. Karena banyak di antara pasien-pasien yang di sekitar saya itu berteriak-teriak, Bapak Ibu, sulit bernapas. Bahkan yang lucu ada di sebelah saya, karena dalam satu kamar saya berdua dengan seorang tentara sebenarnya, mantan Babinsa, itu dia sepanjang malam batuk, tidak ada berhenti, Bapak Ibu. Begitu sulit untuk bernapas, bahkan dia saya lihat sendiri, mau ambil handphone, di charge itu dia merangkak. Dan saya katakan, maaf Om, saya tidak bisa bantu, karena kondisi kita sama. Dan Om itu bilang, tidak apa-apa Pak Thomas. Dan saya di situ bisa bertukar pikiran. Dalam suatu saat si Bapak itu teriak-teriak Bapak Ibu, pokoknya jual semua, tabungan saya ambil semua, sumbangkan ke masjid yang sedang membangun. Tidak ada artinya saya punya semua materi ini. Dia katakan seperti itu berkali-kali. Dan saya sebenarnya juga agak sambil ketawa, saya, waduh Om, tentara harus kuat, jangan nangis, saya bilang gitu. Sambil bercanda saya hibur dia. Dan dia meminta keluarganya untuk jual, untuk ambil semua tabungannya, dan benar dia setiap jam nanyakan, sudah diambil belum tabungan saya? Sudah disumbangkan ke masjid belum? Nah itu saya melihat bagaimana kondisi seorang dalam keadaan yang sulit itu rupanya juga suara Tuhan didengar. Dia ingin berbuat baik, merasa bahwa hidupnya sudah tidak berarti lagi, tidak banyak berguna dalam keadaan sakit. Saya tidak bisa apa-apa, percuma saya punya uang, percuma saya punya segalanya, dia katakan seperti itu. Dan Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ternyata hari lepas hari saya dikuatkan. Saya juga dalam menjalani perawatan di rumah sakit itu, kebetulan saya juga sedang mengikuti pendidikan kitab suci, kursus KPKS di Santo Paulus di Tangerang, dan saya hibur diri saya sendiri melalui juga dengan dengan saya tetap ikuti itu kursus, tetap saya dengan melalui online, tetap saya ikuti dari rumah sakit, dan teman-teman semua memberikan support, memberikan semangat. Jadi melalui peristiwa ini tentu Tuhan berkarya, Tuhan bekerja bahwa semuanya bisa kita lalui, tentu semua adalah berkat campur tangan Tuhan. Tentu kita tidak bisa mengalaminya sendiri kalau kita tidak bergantung, tidak melekat pada sang pokok anggur, yaitu Tuhan sendiri. Untuk itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kekhawatiran tetap ada. Karena saat anak saya dirawat di rumah sakit, saya juga bingung bagaimana biaya. Waktu itu yang kecil itu akhirnya dirawat juga, masuk di rumah sakit juga, dan sehari itu di ruang perawatan sekitar 1.850.000. Saya kebingungan juga apakah asuransinya mengcover atau tidak. Bahkan saya sempat, apakah dicabut saja. Jadi saya bertiga di 3 rumah sakit yang berbeda, Ibu Bapak. Dan ternyata semuanya Tuhan selesaikan. Ternyata mendapat kabar dari rumah sakit bahwa asuransi mengcover. Semuanya bisa ditangani oleh rumah sakit. Semuanya bisa diselesaikan. Dan itulah hebatnya Tuhan. Hebatnya kemurahan Tuhan yang selalu bekerja, selalu terus melingkupi kita, terus menyertai kita kalau kita bergantung pada kemurahan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan semuanya di dalam Tuhan, maka kita sungguh akan mengalami apa yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan janjikan itu akan digenapi, tentu melalui pengalaman-pengalaman hidup kita. Tentu melalui Tuhan izinkan ada sakit penyakit kadang kita alami. Tetapi Tuhan yang mencukupkan. Akhirnya anak yang nomor 1 itu habis sekitar 58 juta,
anak yang kecil habis sekitar 36 juta. Dan itu semua saya tidak tahu harus dari mana mendapat uang sebanyak itu. Tentunya semua ternyata bisa diatasi. Tuhan sudah siapkan. Karena 3 bulan sebelumnya Bapak Ibu, saya upgrade asuransi anak saya. Dan memang pada saat itu belum begitu seperti sekarang ya dibiayai oleh pemerintah. Kita belum tahu, masih kebingungan, masih cari rumah sakit yang non rujukan, jadi harus membayar sendiri. Itu yang saya alami Bu Bapak. Dan juga saya mengalami sebuah pencobaan juga. Kenapa? Karena ketika anak saya berjemur di depan itu ada beberapa orang yang atau tetangga yang komplain Bapak Ibu. Karena edukasi yang belum seperti sekarang ya, masih orang ketakutan sedemikian rupa, akhirnya aduh itu jangan berjemur di luar dong, nanti nularin tetangga. Seakan-akan seperti teringat bacaan yang orang kusta ya Ibu Bapak ya. Ternyata mengalami kayak orang kusta tidak diterima di lingkungan rumah sendiri. Itu yang kita alami. Tetapi toh akhirnya istri saya menyampaikan, ya kita dikomplain tidak boleh berjemur. Akhirnya coba ngomong ke Pak RT, ke petugas Satgas. Akhirnya Pak RT atau ibu-ibu yang lain justru yang komplain. Harus tetap berjemur Bu, udah biarin saja, tetap berjemur aja, jangan pedulikan ya. Karena saya di komplek yang kecil, jadi tidak punya halaman luas, tetap berjemur di depan rumah. Dan akhirnya banyak teman-teman justru yang membela, tetap berjemur tidak apa-apa. Dan hebatnya lagi Bu Bapak, mungkin saya satu-satunya yang bisa merasakan masakan satu RT saya. Karena kenapa 1 bulan itu saya dikirim, tiap hari ada yang mengirim makanan. Karena kami kan tidak boleh keluar, isolasi. Jadi semua memberikan masakan. Saya sudah mencobai masakan seluruh RT saya, itu hebatnya. Jadi tetap semuanya ada hikmah, ada sukacita di balik setiap persoalan yang kita alami. Dan juga saya menjadi terkenal, karena waktu itu di komplek baru 2-3 keluarga. Jadi saya main sepeda di ujung, ada yang bisik-bisik, oh itu sekeluarga yang kena COVID ya. Saya dengar, tapi waduh, ternyata sampai ujung komplek semuanya tahu. Dan mungkin kalau nyari alamat saya, oh yang dulu kena COVID sekeluarga, itu gampang dicari. Jadi kalau ada yang mau antar parcel ke rumah, silakan. Tanya yang pernah kena COVID sekeluarga, nah itulah saya. Nah itu Bapak Ibu, ternyata semuanya berproses. Semuanya kita dikuatkan oleh Tuhan, tentu Tuhan sudah siapkan kita, kalau kita mengalami persoalan, kita melekat, tetap tinggal di dalam Yesus. Saya juga tidak semudah itu Bapak Ibu. Saya juga mengalami, aduh Yesus di mana kamu? Saya sakit, disusul anak saya yang kecil. Juga ada kegamangan Bapak Ibu. Tetapi puji Tuhan, itu semua tidak berlalu lama. Saya kembali ditarik Tuhan bahwa ini aku Thomas. Kamu kan tidak percaya kalau tidak mengalami. Mungkin itu ya kata Tuhan. Jadi saya mengalami bagaimana Tuhan menyertai hidup saya. Tuhan membimbing saya sehingga saya bisa melewati semuanya itu. Dan akhirnya saya jadi semacam punya profesi baru, konsultan COVID Bapak Ibu, boleh dibilang ya. Karena apa? Karena setiap ada yang ada COVID pasti ditelepon. Pak Thomas waktu itu gimana? Gejalanya seperti apa? Ngatasinya gimana? Nah, saya berikan kekuatan. Yang pertama kuncinya tetap tenang. Ikuti protokol kesehatan, tentu minum obat, tentu minum suplemen, ikuti seluruh aturan yang ada di rumah sakit. Ikuti vitamin-vitamin harus diminum dengan benar, dan itu pasti bisa dilewati. Intinya jangan khawatir, jangan panik, karena semakin kita panik, semakin imunitas kita turun, dan itu saya alami. Dan di Jogja ada yang lain iman juga kena, akhirnya dia begitu ketakutan, saya video call. Om, jangan takut, masa kalah dengan anak saya yang kecil 12 tahun. Bapak Ibu, saat anak saya dirawat di rumah sakit, dia naik ambulan umur 12 tahun. Kalau kita melihat di TV atau di berita, anak yang bawa tas sendiri, kemudian diisolasi, kita nggak tahu sembuh apa enggak, dan itu terjadi juga sama saya. Jadi anak saya naik ambulan, saya melihat, waktu itu saya sudah sembuh ya, saya lihat mengantar, sama hanya boleh melihat sampai ambulan, dia dibawa ke ruang isolasi. Itu semua berat saat itu terjadi. Tetapi firman Tuhan menjadi rema, mengingatkan, itu loh, jangan khawatir. Kamu percayakan sama saya. Angin ribut saya redakan, badai saya stop, maka persoalanmu juga akan selesai. Tuhan tidak memberikan persoalan yang melebihi kekuatanmu. Itu semua muncul Bapak Ibu. Semuanya akan terjadi indah pada saatnya. Itu semua muncul dalam rema saya, dalam pola pikir saya. Sehingga itulah yang meneguhkan. Maka melalui komunitas, melalui persekutuan ini, kita mari tetap terus saling menjaga, meneguhkan bahwa semuanya bisa kita lalui kalau kita tetap tinggal melekat di pokok anggur yang benar. Mungkin itu permenungan atau sharing yang boleh saya bagikan. Mari kita tundukkan kepala, kita mohon berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berhenti berbicara, menyampaikan sabda-Mu dan juga sharing pengalaman iman. Kiranya Tuhan, Engkau tetap mengurapi anak-anak-Mu, dan secara istimewa kami serahkan anak-anak-Mu melalui media Zoom yang
hadir pada persekutuan doa ini. Tuhan, bagi mereka yang mengalami kekhawatiran, mengalami beban berat persoalan, baik kesehatan maupun ekonomi maupun pekerjaan maupun apapun Tuhan, Engkau yang maha tahu atas mereka Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan, Engkau urapi mereka Tuhan pribadi. Kau berikan juga urapan-Mu yang baru Tuhan, Kau berikan kekuatan firman-Mu, Kau berikan semangat iman yang baru, harapan yang baru, kasih yang baru, bahwa semuanya boleh dilalui kalau kami tetap melekat padamu, kalau kami tetap menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu, kalau kami sungguh-sungguh setia kepadamu, maka Engkau Tuhan yang akan turun tangan membereskan persoalan kami. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu saat ini di dalam kemurahan-Mu, dalam campur tangan-Mu. Bela Engkau yang penuh rahmat, Engkau yang penuh kuasa, Engkau yang penuh Tuhan dengan berkat dan damai sukacita. Engkau melawat pribadi anak-Mu saat ini. Dan biarlah persekutuan doa ini juga menjadi sarana untuk kami boleh mengalami kasih-Mu, untuk kami boleh saling berbagi kasih, berbagi sukacita, dan kami saling meneguhkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga hidup kami sungguh berarti, kami boleh berbuah, kami boleh berguna, menjadi berkat bagi semua orang. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami sampaikan ini, sungguh Tuhan, Engkau berkati sehingga berguna bagi perkembangan iman kami. Dan semua doa ini kami persembahkan kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus yang bersama Bapa bersatu dalam Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Thomas buat firman yang dibawakannya, serta kesaksiannya yang sungguh luar biasa, di mana Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang heran, Tuhan yang ajaib. Mari saudara-saudara sekalian, kita belajar dari apa yang Pak Thomas katakan. Saat kita melekat pada Tuhan, karena saat kita mengandalkan Tuhan dan bersandar pada Tuhan, pasti Tuhan turun tangan dengan cara yang tidak kita mengerti. Dan kita dibawa untuk semakin bertumbuh imannya dan semakin kuat imannya dengan melihat, dengan mendengar apa kesaksian yang Pak Thomas berikan. Biar kita semuanya boleh mendapatkan masukan-masukan dan kekuatan baru, dan semakin hari semakin tekun lagi memuliakan nama Tuhan dan beribadah, walaupun melalui online. Terima kasih banyak Pak Thomas, kiranya Tuhan memberkati dan memakai Pak Thomas lebih indah lagi dan lebih menjadi berkat buat banyak orang. Mari saat ini kita masuk ke dalam doa syafaat bagi saudara-saudara sekalian yang ingin berdoa, mendoakan orang sekitarnya atau siapapun, silakan membuka, mengunmute, dan memanjatkan doa bagi Tuhan yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. Bapa yang kami kasih, kami puji dan kami sembah, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman yang Kau taburkan malam hari ini, serta kesaksian dari Pak Thomas yang sungguh menggugahkan hati kami, membuat kami semakin percaya, semakin melihat Engkaulah Allah yang tidak pernah lalai, tidak pernah gagal, dan selalu memelihara hidup kami. Kami percaya Bapak, saat kami lebih sungguh lagi memikirkan Engkau, menjalankan perintah-Mu, serta ikut di dalam melayani, baik di dalam keluarga maupun di dalam sesama lingkungan, wilayah, persekutuan doa, dan yang lain-lainnya, Engkau pasti akan membereskan seluruh apa yang kami pikirkan. Karena Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang selalu peduli dan kasih-Nya setia kepada kami, dan selalu memberikan terbaik kepada anak-anak-Nya. Saat ini kami mau berdoa bagi bersama doa kami, bagi pastor di parokia kami, pastor, suster-suster, serta seluruh pekerja-pekerja, serta umat di paroki kami, juga seluruh umat-Mu. Biarlah Tuhan kiranya Engkau dengan belas kasih-Mu dan kerahiman-Mu memelihara hidup kami, membimbing kami, memberi kekuatan baru kepada kami, sehingga iman kami semakin ditambahkan melalui firman yang kami dengar, melalui kesaksian yang kami dengar. Sehingga hari-hari hidup kami semakin hari semakin melekat kepadamu, semakin bersandar kepadamu, dan
semakin melihat kemuliaan-kemuliaan daripadamu di dalam kehidupan kami pribadi demi pribadi. Berkati kami Tuhan, dengarkan doa kami dan kabulkan doa kami ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Doa kami ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa Bapak untuk Bu Rita yang sedang sakit kakinya agar Kau sembuhkan. Juga untuk Melisa yang sakit epilepsi, biar juga Engkau turun tangan untuk memberi damai sejahtera dan sukacita di dalam hidupnya dan semangat dan juga kesembuhan. Dan juga untuk Maria agar kaliumnya bisa stabil selalu. Juga ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk Bu Ayin agar Kau sembuhkan dari penyakitnya, Kau beri selalu damai sukacita di dalam hidupnya. Dan juga Bapak, kami ingin berdoa untuk Bu Lea yang sedang sakit demam dan infeksi kantung kemih, kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkannya. Juga dengan Ibu Sofia, ya Tuhan, kiranya Kau sembuhkan ia dari sakitnya agar dia selalu sehat dan agar nanti pada tanggal 4 dia boleh pergi ke gereja dan juga dijauhi dari virus corona. Juga kami mau berdoa untuk Tante Maria yang sedang sakit COVID agar Tuhan dapat menyembuhkan dan menjamahnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Ya Tuhan. Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk kedamaian jiwa dan keselamatan jiwa Ibu Johanna Chandra, Bapak Pui Sehian, Bapak Benediktus, Budi Rukun, Ibu Benedikta Tan Kin Hua, Bapak Yohanes Tam Teksun, Sumarni Gojali, Sukamto Gojali, Agustam, papinya Yanti, Papa dan Mama Robi, Mama Susien dan Susi, Papa dan Papa mertua Rufina, Papa Evi, dan semua orang yang sudah Engkau panggil, baik karena sakit maupun karena COVID, kiranya Bapa Engkau berikan pengampunan dan berikan kehidupan kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk Ibu Oni yang besok genap 40 hari meninggalnya. Kiranya Engkau memberikan kebahagiaan dan kedamaian abadi kekal di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Terkasih, kami muliakan. Tuhan, ampunilah kami hamba-hambamu ini yang tidak mau peduli dengan sesama kami. Mungkin wabah COVID di dunia ini adalah kesalahan kami. Kami tidak mau peduli dengan sesama, kami tidak mau peduli dengan alam. Kami hanya berucap kata, tetapi kami tidak melakukan dan malahan firman-Mu dipermainkan oleh kami demi kepuasan kami masing-masing. Ampunilah kami ya Allah Bapa, dan berilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menerangi kami supaya kami sadar bagaimana di masa COVID ini kami dapat mawas diri, perhatian dan peduli kepada sesama. Tuhan, berkatilah kami yang masih di dunia yang berkelana ini, supaya Engkau sentuh selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang kami muliakan dengan bantuan dari firman Putra-Mu Yesus Kristus. Berkatilah kami ya Allah Bapa, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapa di surga, itulah doa-doa permohonan kami yang kami panjatkan. Hadirat-Mu yang kudus, masih banyak doa-doa lain yang masih ada di dalam hati kami yang belum kami ungkapkan. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi permohonan kami, apa yang ada di dalam hati kami terdalam. Kiranya Engkau memberi jawaban yang terhadap semua doa-doa permohonan kami ini, dan kiranya kami boleh mendapatkan jawaban yang terbaik, karena Engkaulah Allah kami, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Biarlah dengan cara-Mu, dengan waktu-Mu, dengan pemrosesan, dengan rahmat-Mu, kami boleh mengalami dan melihat kemuliaan-kemuliaan daripada-Mu dan mendapatkan jawaban dari seluruh doa permohonan ini. Bapa, sebentar lagi acara persekutuan doa ini akan selesai dan kami akan berpisah satu sama lain. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa menyertai kami semuanya, membimbing kami, memberkati kami, membawa kami untuk semakin bertumbuh di dalam pengenalan dan pengalamannya akan Engkau, terutama bertumbuh di dalam iman percaya kami, sehingga kami benar-benar melekat kepadamu dan tidak pernah meninggalkan Engkau dalam keadaan apapun juga. Berkati kami semua, dan biarlah kami juga bisa beristirahat di rumah kami masing-masing dalam keadaan baik tanpa kekurangan apapun juga. Dan pagi hari nanti Engkau segarkan, Engkau beri kami berkat yang baru sehingga kami boleh beraktivitas sesuai dengan pekerjaan kami masing-masing. Dengarkan doa kami Bapa, kabulkan doa kami ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami mohon berkat dari pastor kami, Pastor Fernando. Pastor, kami persilahkan. Ya, mari kita tetap membawa semua permohonan kita, pujian kita, syukuran kita, kerelaan kita di hadapan Tuhan. Dan semoga kehidupan kita dan kehidupan semua orang yang kita doakan tetap direstui oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Fernando dan Bapak Thomas Suraya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah setia ikut Zoom PDKK Tuasebio. Dan Senin depan firman akan dilayani oleh Ibu Maria Immaculata dari Paroki MKK. Kami kembali mengundang Bapak Ibu untuk ikut Zoom PDKK Tuasebio pada hari Senin pada jam yang sama, hari yang sama, dengan membawa teman ataupun saudara ikut Zoom ini. Kira kita boleh mengalami kasih Tuhan melalui pujian dan sabda Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa Senin depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Andi untuk pengumumannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebagai lagu penutup kita naikkan pujian Mars Tahun Refleksi. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang Bapa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya.
Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang papa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan, mewartakan kerajaan Allah demi gereja dan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Pastor Fernando. Terima kasih Bapak Thomas Suraya. Kita berjumpa kembali Senin mendatang. Terima kasih Bu Mira. Terima kasih Eni. Terima kasih semua Pak Ibu, Pak Willy, Pak Adi, Bu Hera, Ibu Meliana, Bu Peggy, Tante Vera, terima kasih Pak Kendi, terima kasih Terima kasih juga Bu. Pak Indi.